Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kita masih membahas kitab Arba'in Nawawi dan kita masuk pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam masih dari perkataan Jibril alaihi salatu wassalam. Qala fa akhbirni an amaratiha. Maka Jibril berkata, habarkan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat. Qala an talidal amatu rabbataha wa an taral khufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Thumma antalaqa falabistu maliyan thumma qala ya Umar atadri manis sa'il. Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang budak melahirkan tuannya dan engkau lihat al-khufat, orang yang tidak pakai sandal, al-urata, yang tidak pakai pakaian, al-alata, orang yang miskin papan, ri'a asya'i, yang menggembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba di dalam membuat bangunan. Tsumman talaqa, maka Jibril pun kemudian pergi begitu saja. Falabistu maliyan, maka Umar bin Khattab radhiyallahu an kemudian berkata, aku pun kemudian terdiam sesaat. Tsumma qala, tiba-tiba Rasul mengatakan, ya Umar, wahai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya itu? Maka Umar mengatakan, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasul mengatakan, sesungguhnya itu adalah Jibril yang datang kepada kalian mengajarkan agama kalian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini muallif rahimahullahu taala membawakan hadis Jibril di mana penggalan terakhir bicara tentang tanda-tanda hari kiamat. Sering saya katakan bahwa tanda-tanda hari kiamat itu terbagi menjadi dua. Ada tanda-tanda kiamat yang disebut dengan asyratus sa'atil sughra, tanda-tanda kiamat dari tanda-tanda kiamat kecil. Kemudian di sana ada alamat kiamat yang disebut dengan asyrat as-sa'atil kubra, tanda-tanda dari tanda-tanda kiamat besar. Adapun tanda-tanda kiamat kecil banyak sekali. Di antaranya adalah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah tanda-tanda kiamat kecil. Kemudian terbelahnya bulan. Kemudian wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wafatnya para sahabat.
Kemudian terbebaskannya Baitul Maqdis di zaman Umar. Kemudian mutan. Banyaknya manusia yang mati karena wabah. Di zaman Umar terjadi wabah taun. Sampai taunnya disebut taun Amwas. Karena satu kota Amwas itu mati gara-gara taun. Maka taunnya disebut taun Amwas. Gitu. Dinisbatkan kepada kotanya. Kemudian juga terjadinya perang Siffin. Perang Siffin itu artinya perang antara kubu Ali radhiyallahu an dari pihak penguasa dan kubunya Muawiyah yang ada di Syam, yang ketika itu di masa Utsman menjadi gubernur di sana. Kemudian juga munculnya Khawarij. Munculnya Khawarij ini juga tanda-tanda kiamat kecil. Dan itu terjadi di zaman Ali radhiyallahu an. Kemudian munculnya nabi-nabi palsu. Dan itu terjadi di akhir-akhir sebelum wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika periode Madinah. Karena periode Mekah tidak ada orang yang ngaku Nabi. Risikonya berat. Nabi saja yang asli diuji demikian rupa gitu ya. Apalagi Nabi palsu. Yang asli saja sudah demikian ujiannya. Baru terjadinya pengakuan nabi-nabi palsu itu di akhir-akhir sebelum Rasul wafat. Muncul di sana Musailamah al-Kadzdzab. Muncul di sana Al-Aswad al-Ansi dari Yaman. Muncul di sana Tulaiha ibn Asad. Kemudian muncul juga di sana Sajah bintu Al-Harith, nabi wanita. Kemudian juga Suyul Amni war-Raha. Terjadi keamanan yang merata dan ekonomi yang stabil, dan itu di zaman Umar ibn Abdul Aziz. Saking adilnya, saking nyamannya kehidupan itu sampai orang mengira Umar bin Abdul Aziz itu Imam Mahdi. Karena bagaimanapun di zaman itu walaupun berkuasa tidak lama tetapi keadilan merata. Kemudian juga kita Turk memerangi bangsa Turk. Turki itu bukan Turki sana, bukan. Maksudnya bangsa Mongol. Dan itu terjadi di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kaum muslimin berperang melawan tentara Mongolia. Kemudian kasratul haraj, banyaknya pembunuhan. Sampai banyaknya pembunuhan, orang yang membunuh tidak tahu alasannya kenapa dia membunuh. Orang yang dibunuh lebih bingung kenapa bisa dibunuh. Banyaknya pembunuhan. Kemudian juga hilangnya amanah. Dan diangkatnya amanah di hati-hati kaum muslim. Kemudian juga mengikuti tata cara umat-umat sebelum kita. Dari kalangan Yahudi dan Nasrani, itu pun tanda-tanda kiamat kecil. Termasuk juga munculnya wanita-wanita kasiyat ariyah, pakai baju tapi telanjang. Nah, di zaman sekarang lah, pakai baju transparan, ketat-ketat, nggak jelas gitu ya, sobek-sobek di mana-mana gitu, kurang bahan. Termasuk juga mengucapkan salam kepada yang khusus. Mengucapkan salam itu kepada pengajiannya saja, jamaah pengajiannya. Kalau bukan jamaah pengajiannya nggak ada salam. Jadi harusnya salam itu diucapkan kepada yang dikenal atau yang tidak dikenal. Coba antum salam kepada orang yang tidak dikenal. Pasti yang tidak dikenal datang kepada antum. Kenalan antum ya. Disangkanya. Padahal di sini lagi salam saja, sunnah Nabi salam. Tahu-tahu ngomong, kapan kita ketemu ya kan? Gak pernah ketemu. Saya hanya mengucapkan salam saja. Kemudian juga di antara tanda-tanda kiamat kecil adalah buruknya perniagaan. Buruknya perniagaan, banyak ribanya, gorornya, gisnya, zulumnya, macam-macam. Kemudian juga
Musyarakatil mar'ati zaujaha fit tijarah. Berserikatnya wanita, istri-istri ikut laki-laki dalam jual beli. Kalau dulu pasar itu laki-laki saja, sekarang terbalik gitu. Semua perempuan. Atau berserikat laki-laki dan perempuan. Kemudian juga syahadatuz zur, persaksian palsu. Dan ini banyak di persidangan. Saksi bisa dibeli. Kemudian juga kathratus syukhi wal bukhl, banyaknya orang bakhil. Sampai Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, di zaman kami, kata Abdullah bin Umar, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bapak dan saudara itu lebih utama dibandingkan dinar. Tapi di zaman kami, dinar lebih utama dibandingkan bapak dan saudara kami. Itu di zaman Nabi Abdullah bin Umar tuh. Harusnya perkataan itu di zaman sekarang. Zaman sekarang uang mana kenal saudara? Gak kenal saudara. Kemudian juga di antara tanda kiamat kecil, banyaknya orang yang memutus silaturahim. Bapak bermasalah dengan anak, anak kurang ajar dengan orang tuanya, saudara tidak kenal saudaranya, begitu seterusnya. Kemudian juga takhwinul amin wa'timanul kha'in. Orang yang jujur dianggap khianat, pengkhianat pula dianggap jujur. Terbalik-balik. Ini pun termasuk tanda-tanda kiamat kecil. Termasuk juga tanda-tanda kiamat kecil adalah belajar ilmu kepada orang yang bukan ahlinya. Terkadang baru taubat saja jadi ustadz gitu ya. Masih fatwa pula dia. Kemudian juga seorang istri mengajari suaminya untuk durhaka dengan orang tuanya. Dan itu banyak gitu ya. Suaminya mau ngirim uang sama orang tuanya, dilarang sama istrinya. Bang jangan kau kirim lah, ini rumah belum lunas, kulkas belum lunas, kendaraan belum lunas, kasur belum lunas, gitu. Tikar kita belum lunas, gitu. Jadi nggak boleh. Apa hak istri melarang suami ngantar ngirim uang ke orang tuanya? Nggak ada hak dia. Karena orang tua lebih utama dibandingkan anak istrinya. Belum tercabut haknya, lain dengan istri. Kalau sudah nikah dengan suami, maka hak kepada suami lebih utama dibandingkan orang tuanya. Kalau anak laki-laki, walaupun sudah menikah, tidak tercabut haknya kepada orang tua. Orang tua lebih utama dibandingkan anak istri. Kemudian juga raf'ul aswat fil masajid. Banyaknya suara di masjid-masjid. Bising masjid. Kemudian juga di antara tanda-tanda kiamat kecil, menghalalkan sutra, kemudian menghalalkan perzinahan, kemudian menghalalkan khamr, menghalalkan alat-alat musik, kemudian manusia berangan-angan ingin mati. Kan banyak di zaman sekarang gitu. Stres ekonomi susah, mati aja lah aku katanya. Kayak gitu ya. Atau sakit parah nggak sembuh-sembuh, ya Rabb udah mati saja saya. Jadi kadang lewat ke tamiang, duhai kiranya aku yang di situ katanya. Kan ada ya, orang zaman sekarang kan orang stres. Dikiranya mati itu solusi. Sehingga kalau mati istirahat menurut dia, padahal mati itu justru lebih sulit lagi hidupnya. Kemudian juga zuhrufatul masajid. Mengukir-ngukir masjid. Masuk masjid semua diukir masjid itu ya. Tiang-tiangnya semua kaligrafi. Semua gambar-gambar. Salatnya enggak khusyuk, kenapa? Allahu Akbar. Tengok dinding gambar apa. Pokoknya dibuat orang enggak khusyuk di masjid itu. Banyak kali kaligrafi. Kemudian juga kasratul kitabah. Banyaknya percetakan bahasa. Dulu ilmu itu dipelajari di dada-dada kaum muslimin. Sekarang ilmu itu ada di kitab. Sekarang ke laptop. Balik ke laptop. Mati listriknya, laptopnya mati, hilang pula ilmunya. Gitu ya. Kemudian kasratul qurra wa qillatul fuqaha wal ulama. Banyaknya para penghafal Quran. Tetapi para ahli fikih yang cerdas hilang. Penghafal Quran banyak. Tapi kalau ditanya hukum-hukum tidak tahu. Kemudian juga kasratu mautil faj'ah. Banyaknya orang mati mendadak.
Lagi tidur datang tsunami, mati. Lagi tidur datang gempa, mati. Di jalan pelan-pelan ditabrak orang, mati. Ya. Jadi orang mati mendadak sekarang ini. Nggak sempat tobat, mati mendadak. Kemarin kena corona, atau mati kan ya. Jadi banyak orang mati mendadak. Terutama di jalan raya. Jalan raya itu banyak orang mati mendadak. Karena di zaman Nabi nggak ada unta tabrak unta. Sekarang tronton tabrak kijang. Jadi zaman Nabi jarang orang mati di jalan. Zaman sekarang aja orang mati di jalan banyak. Kemudian taqarubuz zaman, berdekatannya waktu. Berdekatannya waktu, tahu-tahu usianya sudah tahu. Mungkin kita dulu masih kecil kan, udah dewasa, udah kawin, udah punya anak kan itu ya. Jadi waktu cepat. Tahu-tahu ngaca sudah banyak ubannya. Kemudian yataqarubul aswaq, pasar berdekatan. Sekarang antum ke pasar itu pegang laptop saja, pegang handphone, COD, makin dekat kan? Tahu-tahu udah depan rumah, cocok bayar atau cocok tak bayar, viral antum. Kan itu. Artinya bahwa sekarang pasar nggak perlu lagi ke pasar. Dulu orang ke pasar ngantri pakai dokar, orang desa-desa itu kan, pakai angkot lama ke pasar itu, bosan kadang-kadang ke pasar, yang jauhnya. Sekarang nggak perlu lagi. Semua pasarnya ada di laptop. Semua pasarnya ada di handphone. Tinggal klik makanan apa saja ada. Masakan mana saja ada. Kemudian ittikhadul masajid turuqan. Masjid dijadikan tempat jalan saja. Maksudnya begini, kadang-kadang ada orang kebelet kencing, pasti cari masjid ya. Bukan tuh sholat tuh. Kadang-kadang lewat saja kemana? Ke toilet pak katanya. Habis itu pergi lagi kan gitu ya. Tak sholat, tak tahiyatul masjid, apa gitu. Jadi, kemudian di antara tanda-tanda kiamat juga tada'al umam ala ummatil islamiyah. Umat Islam yang mayoritas dikepung oleh umat kafir yang minoritas. Banyaknya itu seperti buih di lautan, tidak ada taringnya. Kemudian juga kasratuz zalazil, banyaknya gempa di mana-mana. Kasratun nisa wa qillatur rijal, banyaknya perempuan dan sedikitnya laki-laki karena banyaknya perang, akhirnya para mujahidin banyak mati, banyak janda gitu ya. Kemudian juga zuhurul fahisyah, banyaknya perzinahan. Bahkan perzinahan itu ada tempat-tempatnya dilegalkan sekali. Oleh pemerintah lagi dilegalkan. Katanya bahasa mereka ditertibkan, bukan dihilangkan. Ditertibkan. Tapi ya mesti ada kalau ditertibkan kan itu. Harusnya kan dimusnahkan gitu ya. Bukan ditertibkan. Kemudian juga an yaqulal qawiyyu dhaif. Orang kuat memakan orang lemah. Kemudian tarkul hukmi bima anzalallah, meninggalkan hukum selain daripada hukum Allah. Kasratul rum wa qillatul arab. Banyaknya orang-orang Romawi dan sedikitnya orang Arab. Artinya orang-orang barat jumlah mereka banyak. Kemudian juga zuhurul khusuf. Sering terjadi gerhana. Di zaman Nabi gerhana itu jarang-jarang. 10 tahun sekali mungkin ya ada gerhana matahari total. Zaman sekarang hari-hari ada gerhana. Dan nanti ada pengumuman ada gerhana lagi, ada gerhana lagi. Dan gerhana itu kalau antum tahu datang untuk menakut-nakuti hambanya. Makanya biasanya setelah terjadi gerhana biasanya banyak musibah. Ya kan? Kalau sudah terjadi gerhana nanti beberapa bulan setelahnya itu banyak musibah, tak gempa ini itu kan. Karena gerhana itu tanda dari tanda-tanda kuasa Allah, didatangkan untuk menakut-nakuti. Bukan untuk selfie. Kan? Gerhana dibuat selfie pula. Ini gerhana ini 100 tahun sekali datangnya katanya kan. Buat teropong, buat wisata gerhana di situ. Kemudian istifadatul mal wa kathratuhu bainan nas. Banyaknya harta melimpah di tengah-tengah manusia. Kemudian juga di antara tanda-tanda kiamat kecil zuhurul maskhi. Banyak orang yang dirubah wataknya kepada watak binatang. Kalau dulu di zaman sebelum Rasul dari umat-umat terdahulu betul-betul dirubah seperti Yahudi yang ada di
Aila atau Madian dalam riwayat yang di tepian lautan, gara-gara mereka melanggar hari Sabtu, betul-betul mereka dikutuk jadi kera dan babi. Tapi apakah ini terjadi kepada umat Islam? Sebagian ulama mengatakan bisa iya, bisa tidak. Ada yang mengatakan bahwa umat Islam itu tidak akan dikutuk jadi kera, tapi wataknya seperti binatang. Kemudian juga nuzulul matar minas sama wala tambutil ardu syai'a. Banyaknya hujan tapi tidak menghasilkan. Si gagal panen saja. Padahal hujan banyak gitu ya. Harusnya makin subur. Kenapa? Karena tidak berkah bumi. Kemudian qitalul muslimin lil yahud. Orang-orang Islam memerangi Yahudi. Terjadi Palestina lawan Yahudi Israel kan gitu. Kemudian juga yuksarul furat an jabalin minadz zahab. Nanti akan keringnya sungai Efrat dan akan muncul gunung emas, dan ini belum terjadi. Tapi tanda-tanda kiamat kecil. Kemudian zuhur fitnatil ahlas, ada fitnah ahlas, fitnah sarra dan fitnah duhaimah. Dan itu mendekati keluarnya Dajjal, belum terjadi. Kemudian juga audatul khilafah, kembalinya kekhilafahan. Maksudnya kekhilafahan munculnya Imam Mahdi. Ini belum terjadi. Kemudian termasuk zuhurul Mahdi, munculnya betul-betul Imam Mahdi Muhammad ibn Abdullah. Kemudian malhamah al-kubra, di mana kaum muslimin akan melawan orang-orang Nasrani di akhir zaman, dan itu perang terdahsyat sepanjang zaman. Kemudian kaum muslimin juga akan membuka Konstantinia. Kemudian akan membuka Romawi. Eropa akan dikuasai kaum muslimin. Dan ini belum terjadi. Eropa ya masih Eropa lah kan itu ya. Inti di akhir zaman Eropa akan dikuasai kaum muslim. Warabul Madinah, hancurnya kota Madinah. Sampai tidak ada manusia kecuali hanya binatang buas saja. Ini pun belum terjadi. Kemudian khuruj rajulin min Qahtan, keluarnya laki-laki dari Qahtan. Yasukun nas bi asa, yang menggiring manusia dengan tongkatnya. Ini pun belum terjadi. Kemudian khuruj rajulin yuqalu lahu Jahjah, keluarnya orang yang diberi nama Jahjah namanya. Nanti di akhir zaman, ini pun belum terjadi. Kemudian takallama syirakun na'li, tali sendal bisa bicara. Ini belum terjadi. Kalau sepatu bisa bicara ada baterainya itu. Kemudian termasuk juga raf'ul Quran, diangkatnya Al-Quran. Dan baik dalam mushaf ataupun di hati-hati penghafalnya. Ketika sholat Allahu Akbar bingung hafal Fatihah. Gitu ya. Kul 3 kul aja enggak tahu. Ambil mushaf, kosong semua enggak ada. Dan ini belum terjadi. Tarkul hajj li baitil haram, tidak ada lagi orang haji ke Mekah. Ini pun belum terjadi, tapi itu tanda-tanda kiamat kecil. Kemudian hadmul Ka'bah ala yadi rajul minal Habasyah. Ka'bah akan dihancurkan di tangan seorang laki-laki dari Habasyah namanya Dzu Suwaiqataini. Dan banyak lagi tanda-tanda dari tanda-tanda kiamat kecil. Adapun tanda-tanda kiamat besar ada 10, sering saya ulang-ulang. Pertama Dajjal, kemudian Isa bin Maryam turun, kemudian Ya'juj dan Ma'juj gitu ya. Kemudian yang kelima Dukhan, kemudian yang keenam muncul matahari dari arah barat, kemudian yang ketujuh munculnya binatang dari perut bumi yang bisa bicara, kemudian yang bertujuh gempa dari arah timur, 8 gempa dari arah barat, 9 gempa di Jazirah Arab, dan yang 10 munculnya api dari arah Aden Yaman atau Hijaz yang menggiring manusia sampai ke negeri Syam. Nah, dari tanda-tanda kiamat ini, di sini Nabi SAW menyebutkan salah satunya dalam hadis Jibril. Apa itu? Antalidal amatu rabbataha. Di mana budak melahirkan tuannya. Apa maksudnya budak melahirkan?
Ada yang mengatakan karena banyaknya peperangan. Banyaknya peperangan. Sehingga kemudian banyak kaum muslimin yang mati syahid. Kemudian ketika terjadi kekalahan, maka wanita-wanita kaum muslimin akan ditawan oleh musuh-musuhnya. Otomatis jadi budak. Ketika kemudian digauli tuannya, maka lahirlah anak. Anak ini nasabnya kepada tuan yang merdeka. Tidak kepada ibunya yang tetap budak. Artinya budak melahirkan tuan. Karena digauli tuannya, punya anak. Anaknya merdeka. Karena nasab itu dibawa ke bapak. Ada juga yang mengatakan bahwa ini kinayah daripada hukukul walidain. Banyaknya anak-anak durhaka kepada orang tua. Jadi orang tuanya dijadikan babu dan pembantu. Maka ini pun termasuk antalidal amatu rabbata. Di mana justru orang tua yang melahirkan tuannya. Mungkin contoh sederhananya waktu di desa masih dianggap orang tuanya. Kemudian anaknya ke kota sukses. Kata anaknya, Bu, datang aja ke kota. Enak di sini daripada di kampung. Akhirnya datanglah ke kota. Namanya orang tua di kampung biasa nyapu, biasa ngepel, biasa nyuci, biasa macam-macam. Gak bisa dia diam. Ya, akhirnya nyapu, kata anaknya, nggak usah nyapu, nggak apa-apa nak. Nggak usah ngepel, nggak apa-apa nak. Karena kelamaan kasihkan anaknya. Akhirnya sampai belum disapu, Bu. Lah itu. Kok ibunya pulang ngomong gitu. Kok masih kotor, Bu? Mulai ukuknya di situ. Ukukul walidainnya. Kemudian juga yang kedua, wa antaral khufat. Engkau akan lihat khufat. Khufat itu artinya orang yang tidak pakai sandal. Urah artinya orang yang tidak punya baju, telanjang. Al-alah artinya orang miskin. Ri'a asyah, penggembala kambing. Ini kinayah orang susah lah. Orangnya susah. Tetapi orang-orang susah ini Allah bukakan dunia. Mungkin orang desa dulunya susah, merantau ke Malaysia, sukses lah di Malaysia. Kirim uang ke desa, bangun rumah besar-besar. Maksudnya ya. Seperti itu. Jadi orang-orang susah dibukakan dunia, wah berlomba-lomba dalam bangunan. Bahkan sekarang rumah di desa itu kadang-kadang lebih cantik dibandingkan rumah di kota kan. Ya, rumah di desa itu cantik-cantik loh. Di kota malah kopel-kopel kan, 6x12. Jelek-jelek rumahnya. Kadang-kadang skatnya bukan pakai bata, GRC kan di kota itu ya. Di rumah gede-gede kan itu ya. Karena orang-orang susah dibukakan dunia besar-besar dia bangun rumah. Tidak dicela. Tidak semua tanda-tanda kiamat itu tercela, tidak. Tidak tercela. Cuman itu tanda-tandanya gitu ya. Tanda-tanda kiamat itu seperti itu. Kalau sudah orang-orang susah dibukakan dunia berlomba-lomba dalam bangunan, nah berarti sudah dekat kiamat. Ya. Kemudian summan talaqa, maka Jibril pun pergi ngilas hilang. Maka Umar diam sesaat karena apa? Ditengok udah nggak ada, baru keluar dari masjid udah hilang orangnya. Makanya kemudian Rasul mengatakan, ya Umar, kamu tahu siapa yang bertanya tadi? Kata Umar, aku nggak tahu, Allah dan Rasulnya yang tahu. Dari sini menunjukkan apa? Kalimat Allah wa Rasuluhu a'lam, adab dari seorang sahabat kepada Rasul. Walaupun mereka tahu jawabannya, sahabat tidak pernah lancang di hadapan Rasul. Mereka tetap mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam. Itu kalau Rasul masih ada. Kalau Rasul sudah wafat, Allahu a'lam. Saya tidak tahu. Makanya sering saya katakan, kalau orang ditanya dan tidak tahu, kemudian mengatakan saya tidak tahu, maka dia dapat separuh ilmu. Tapi kalau orang ditanya sok tahu kemudian dia menjawab sok tahu, berarti dia menampakkan kejahilan. Sebab kalau seandainya orang ditanya kemudian mengatakan saya tidak tahu, maka tidak akan ditanya lagi. Dan dia akan mencari jawabannya sehingga dia tahu. Jadi alim jadinya. Ketika antum ditanya tidak tahu jawabannya kan? Anda tidak tahu Ustaz. Ketidaktahuan antum ingin mencari tahu. Akhirnya cari tahu, dapatlah ilmu. Tapi ketika antum tiba-tiba ditanya kemudian sok tahu,
maka sok tahu itu akan menimbulkan pertanyaan yang kedua. Jawabannya sok tahu lagi, akan menimbulkan pertanyaan ketiga. Jawaban ketiganya sok tahu lagi, dan gitu jadi kejahilan yang terstruktur namanya. Murokab. Makanya kalau tidak tahu, wallahu alam lah kan itu ya. La adri, saya tidak tahu. Imam Malik lah ya. Ditanya 40 soalan. Orang ini jauh datang ke Madinah, membawa masalah orang kampungnya untuk jadikan solusi, disuruh didanai, kau datang ke Imam Malik, pecahkan masalah ini untuk kemaslahatan kampung. Berangkat orang ini ke Imam Malik jauh-jauh, melewati berkampung-kampung hanya ingin dapat solusi. Setelah tanya kepada Imam Malik, dari 40 soalan hanya 3 yang dijawab. Orang ini kecewa kan, karena udah jauh-jauh datang. Dia mengatakan, ya Imam, antal imam. Ini imam dunia, masa sih gak tahu jawabannya? Malik marahlah kan, katakan kepada kaumnya, pada kaum sana, katakan Imam Malik la yadri, Imam Malik gak tahu, kan itu. Artinya bahwa kemudian Imam Malik membacakan ayat sanulki alaika kaulan sakila. Ingat, agama ini berat, kata Imam Malik. Bukan perkara mudah, agama ini berat. Sanulki alaika kaulan sakila. Jadi tidak mudah menjawab, tidak mudah memfatwa, karena perkara agama ini berat, harus punya ilmu. Mengamalkan Islam mudah, tapi mendakwahkan Islam itu sulit, perlu ilmu. Qala fa innahu Jibril, maka Rasul mengatakan itu tadi Jibril, atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Wallahu alam, karena memang datangnya kesiangan, jadi kuliah terserah antum. Jadi enggak lama waktunya. Subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita store hafalannya.